Apakah engkau hidup di hadirat Tuhan perlu kerja keras? Dan kamu gali sumur sendiri. Tapi Yesus berkata, aku Mesias, aku mata air kehidupan bagi kamu. Kamu minum dari mata air kehidupanku, di dalam hatimu akan menjadi mata air kehidupan yang tidak pernah berhenti mengeluarkan aliran air hidup sampai kekal. Oke, sebelum kita mulai, saya undang Inge untuk memberikan kesaksian. Oke Inge, beri tepuk tangan bagi Inge, kasih support pada dia. Selamat pagi semuanya. Shalom. Saya mau berikan kesaksian. Anugerah Tuhan tuh besar sekali dalam hidup saya. Jadi ceritanya gini, waktu 10 Januari kemarin tuh kan kita mulai ikut Karis Bible School. Terus saya tuh hampir nggak pergi. Kenapa? Karena saya dari hari Selasa itu saya sakit. Buang-buang air, diare, melilit, mual. Itu sampai Rabu jam 5 tuh saya gak tidur tuh Selasa. Terus paginya saya ke Medistra hari Rabu. Saya cari dokter spesialis. Terus di dalam ruangan dokter tuh ada USG. Dokter tanya kenapa, saya jelaskan gitu. Waktu di USG, dokter bilang di lambung kamu sama di usus tuh ada bakteri. Kamu habis makan apa, kata dia. Saya bilang, saya habis makan kemangi. Mungkin dari kemanginya itu kotor jadi masuk ke lambung dan usus. Terus akhirnya saya bilang oh gitu ya, ya udah. Terus saya pulang, dokter saya tanya, "Dok, berapa lama?" Kata dokter, "Ini pemulihannya perlu 1 sampai 2 minggu baru pulih," katanya. Oh oke. Terus saya hari Rebo itu, Rebo, Kamis, Jumat, itu saya nggak bisa makan sama sekali. Sama sekali minum aja males gitu loh. Terus hari Rabu teman-teman saya pada datang. Ibu Feni Ong, Ruth dan sebagainya pada datang, terus Ruth bilang, "Ci udah makan belum?" Saya bilang saya nggak bisa makan, saya males lihat apapun saya males. Terus Ruth bilang, "Kalau kamu nggak makan, kamu akan diinfus lu Ci masuk rumah sakit." Terus saya pikir, daripada saya diinfus, ya udahlah Ibu Feni bawain bubur. Saya hanya makan 1 hari 2 sendok bubur. Itu minum aja 1 gelas tuh 1 hari saya nggak habis. Karena males, nggak tahu saya juga nggak pernah merasakan sakit yang nggak bisa makan seperti kemarin gitu. Nah terus udah gitu akhirnya itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah Sabtunya itu saya udah punya rencana, saya bilang saya nggak ikut Bible Karis deh, saya masih, karena itu waktu Sabtunya tuh saya masih melilit, masih mual, juga diare. Saya bilang saya nggak ikut Bible Karis deh. Terus tiba-tiba saya diingatkan, saya udah pernah absen 1 kali karena itu hanya minimal 2 kali. Jadi terpaksa saya Sabtu itu dengan keadaan yang badan lemes, terus mual, akhirnya saya pergi juga. Terus pikiran saya gini, oke deh yang penting saya pergi, habis sesi pertama saya pulang jam 10, kelar sesi saya pulang, yang penting saya udah absen. Akhirnya udah sampai di Bible Karis itu ternyata ada perjamuan kudus. Terus waktu kita mau masuk saya bilang, ada perjamuan kudus. Terus pikiran saya bilang gini, kalau saya ambil perjamuan, itu kan di anggurnya itu kan ada alkohol walaupun sedikit. Tapi perut saya kan lagi gini, saya bilang saya mual, nanti gimana kalau saya minum anggur perjamuan. Pikiran berkata seperti itu, tapi tangan saya tetap ambil. Jadi saya ambil perjamuan itu, saya masuk ke dalam. Nah terus waktu Pak Irwan lagi pimpin perjamuan, dia bicara-bicara, tiba-tiba saya angkat perjamuan itu, tiba-tiba saya juga bingung. Ingat khotbahnya Apostle Indri. Saya bilang, loh kok saya ingat khotbah? Saya sembari tutup mata, saya angkat gini. Tiba-tiba tuh terngiang di ini saya. Apostle bilang gini, kamu tahu Yesus itu dicambuk untuk segala penyakitmu. Cambukannya itu cambukan Romawi yang ujungnya tuh ada besi-besi katanya. Terus saya ada gambarin, besi-besi kirinya tuh ada kiri kanan ada tajam-tajam. Terus saya ingat kata-katanya, waktu dicambuk itu tuh waktu tarik dagingnya tuh terkoyak. Itu tuh kayak, saya bilang, oh iya ya. Terus saya diem, saya bilangnya, tiba-tiba
Waktu itu selesai terus apostol ingetin lagi, saya diingetin lagi khotbahnya apostol. Itu khotbah udah lama banget, saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya diingetin apostol khotbah yang Petrus di Matius 14 ayat 28 sampai 30. Di ayat 30-nya itu yang kayaknya bicara di hati keras, saya bilang gini, apostol, saya dengar suara apostol tuh kayak denger hari itu gitu loh. Kamu tahu waktu Petrus fokusnya ke dirinya dia sendiri, dia tenggelam. Tapi waktu Petrus fokusnya ke Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Terus saya bilang, oh iya ya. Saya ikutin, terus saya bilang, waktu saya angkat itu terus saya bilang Tuhan Yesus, aku percaya ini adalah dagingmu yang tercabik-cabik. Aku bilang, saya gak bilang bilurmu, tapi saya bilang ini, saya percaya ini adalah dagingmu yang tercabik, yang dicambuk sampai dagingmu tuh terlepas. Dan aku ambil daging ini, dan melalui dengan daging ini, saya bilang gitu kan. Saya bersuara dengan daging ini, saya bilang daging ini yang memakan semua bakteri di lambungku, di ususku, semuanya sembuh total, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang saya terima kesembuhan dalam nama Yesus, akhirnya harus makan. Nah terus kan saya juga udah lupa tuh gimana, akhirnya udah selesai perjamuan duduk mulai season pertama, waktu udah mulai kelas, tiba-tiba kan ada break kan, terus tiba-tiba saya sadar, loh kok saya selama 50 menit kok nggak mual, terus nggak mules. Saya bilang, kok perut saya nggak mules ya, nggak mules. Dan yang anehnya, loh kok badan saya jadi seger. Akhirnya saya nggak jadi pulang. Saya bilang, saya nggak jadi pulang deh. Saya ke belakang waktu break. Saya ke belakang, saya lihat-lihat tuh kan banyak snack. Paginya saya udah lihat, saya bilang, saya kan belum makan ya, siapa tahu ada snack yang saya suka gitu loh. Saya lihat ada lemper, ada pastel, ada apa sih namanya tuh, talam. Tuh saya lihat bolak-balik, nggak ada nafsu makan. Saya bilang, nggak jadi deh, saya males gitu. Waktu habis break itu setelah perjamuan kudus, saya ke belakang lagi, saya ambil satu lemper, satu talam. Saya satu meja dengan Ruth duduk situ. Terus saya makan. Mereka tuh peduli sama saya ya, si Ruth dan Bu Feni. Ruth bilang, itu bahaya sekali buat perutmu. Kamu tahu nggak itu tuh santan. Kamu tahu nggak itu tuh ketan. Bahaya buat perutmu. Saya diam aja. Dia nggak tahu. Akhirnya saya senyum aja, saya makan. Saya tuh mau ngetes. Loh kok saya bisa makan ya? Kok saya pengen makan? Dan saya pikir saya mau ngetes. Abis makan itu perut saya gimana? Terus bel masuk lagi. Terus selama habis makan itu perut saya oke, nggak apa-apa gitu loh. Terus saya bilang, oh iya tadi aku makan perutku oke. Terus nggak mual. Sampai sekarang aku bisa minum minum terus. Saya bilang, kok bisa begini ya? Padahal saya nggak mendapatkan spektakuler gimana waktu habis perjamuan kudus. Nah setelah selesai karis, saya tiba-tiba kerucuk, lah kok perut saya lapar ya? Padahal 3 hari, 4 hari itu saya nggak pernah rasa lapar. Akhirnya saya ajak Jolie sama Kesia. Saya bilang, Jo, pulang dari sini kita pergi makan yuk. Ayo katanya, makan apa? Akhirnya saya makan bihun spesial GM Gajah Mada. Saya makan spesial bihun itu dan habis. Saya bilang, habis ya. Mungkin si Jolie liatin, oh dia udah nafsu makan. Saya juga gak tahu karena dia diem aja. Saya makan habis, udah pulang akhirnya. Terus malamnya jam 5, saya bilang, saya kok pengen makan lagi ya. Akhirnya sorenya saya makan. Saya pesen lagi tuh, tapi saya gak pesen bihun. Saya pesen nasi capcainya Gajah Mada. Dan itu pun habis. Di situ saya bilang, dan anehnya itu benar-benar, saya tuh badan saya oke, nafsu makan saya kembali. Saya bilang, Tuhan terima kasih ya. Saya bilang gitu, akhirnya, aduh gimana ya, saya bilang, saya senang sekali. Nah, tapi yang waktu saya rasakan khotbahnya Apostol Indro itu tuh benar-benar lagi perjamuan kudus, Pak Irwan yang ngomong apa, tapi itu tuh kayaknya tuh sih Apostol tuh ngomong saat itu gitu loh. Hati saya tuh kayak sulit untuk dikatakan dengan kata-kata ya. Jadi saya bilang, kok bisa begitu ya gitu loh. Nah itu loh kasih karunia Tuhan buat saya. Kemuliaan bagi Tuhan. So sampai hari ini sembuh ya? Total. Mulai bagi Tuhan. Siapa Apostol? Tuhan itu dekat. Dia dekat pada kita dan dia berbicara pada kita. Basically yang dia saksikan, yang ingat saksikan adalah yang dia ingat. Perkataan waktu saya gambarkan perjamuan suci, ingat. Setiap cambuk 5 cabang itu adalah cambuk pemerintah Romawi.
untuk kriminal terparah paling membahayakan. So Yesus dianggap sebagai kriminal yang paling membahayakan. Padahal yang membuat dia bahaya adalah dosa kita. Hidup dengan Tuhan. Kamu dengar apa kesaksian dia? Dia diingetin apa yang Tuhan katakan melalui mulut hamba Tuhan ini loh. Di dalam cuplikan, sobekan, cambukan. Itu cambuknya kan cabang 5. Ujungnya itu kawat besi yang berpaku-paku plus beling-beling. Paku beling. Gak mungkin dong dicambuk ke badan Yesus, ditarik gitu gak copot dagingnya. Gak mungkin dong. Dan setiap bilur, strap, daging copot. Makanya Yesaya 53 berkata, muka aja gak kayak orang. Siapa yang mau suka mau melihat wajahnya? Orang pikir dia kena tulah, gak taunya dosa kita yang dia pikul. Sejelek itu loh dosa kita. Sampai hancur mukanya Yesus. Makanya waktu Yesus bangkit dari mati, syok 12 muridnya. Kenapa? Loh kemarin kan gak berbentuk kayak manusia. Kok mukanya sekarang utuh? Yang ada cuma lubang di tangan, di lambung dan di kaki. Syok, depresi mereka. Gak percaya. Kubur kosong, batu segitu gede, tersingkirkan. What's going on? Dan daging yang lepas itu, yang ingin saksikan ke saya, ini bakteri, ini virus, ini sakit liver, ini liver cell yang rusak, sudah ada di situ. Kenapa aku mesti tanggung? Itu cerita dia. Di sekolah Alkitab Charis Bible School, Pak Irwan itu direkturnya yang membuka sekolah itu, Irwan Siregar. Dan waktu Irwan ngomong memimpin perjamuan suci, Tuhan ngomong ke Inga. Kenapa? Karena yang mati Tuhan, bukan Pak Irwan. Apa yang terjadi itu Yesus yang mengalami, yang menjadi sakit penyakitnya ini. Makanya Yesus bisa ngomong, oleh bilur-bilurku, kamu sembuh kok. Either itu kata-kata omong kosong, atau is life. Bagi orang yang mendapat rema, itu kehidupan. Dan firman yang hidup, yang kamu dengar adalah iman. Dan iman mengalahkan semua sistem yang dunia lakukan. Dan iman membuat apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan. So saya mau tanya, masih ada kesembuhan di GGA? Masih ada, harus pakai pendeta. Atau firmannya yang penting. I'm glad saya gak ketemu Inga. Saya senang dengan perkataan Yesus Yohanes 11. Dan dia berkata kepada Maria, untung aku gak ada di situ waktu Lazarus mati. Baca Yohanes 11. Jadi jangan berpikir kalau kamu menderita, Yesus di situ untuk standby bu. Sometimes dibiarin dulu. Untuk kamu kenal siapa Yesus. Mengenal Yesus lebih penting daripada dapat mujizat Yesus. Anda bisa 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun usianya. But your knowledge about God is give me. Instead of know me. Kenali aku. Ini yang bikin kamu cerai. Ini yang bikin kamu bangkrut. Ini yang bikin kamu patah hati, sakit hati, kepahitan. This is it man. Efesus 4 ayat 17. Dan apa yang saya ajarkan semua dari Maret 2020 live online Bible study. Sampai pagi hari ini 100% untuk berurusan dengan satu makhluk ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini ke dalammu, kepadamu di dalam Tuhan. Ini ngomongnya tegas ya. So tidak ada surat dari Rasul Paulus yang disampaikan dengan merayu. Saudara-saudara, ini Tuhan ngomong gini ya saudara. Gak ada sama sekali. Sebab dia kita gak ada ceramah. Di dalam kerajaan surga gak ada ceramah. Di kerajaan surga cuma ada perintah dari rajanya supaya rakyatnya menghidupi seperti rajanya punya mau. Kehendakmu harus kehendakku. Kalau enggak bisa jadi ada di kerajaanku. Yesus adalah raja, bukan Branware, bukan tukang tolong kamu. He is the king. Dia miliki hidupmu. Makanya orang Kristen bodoh sekali kalau masih ngatur hidupnya. Ini yang milikku, aku mau melakukan apa yang aku lakukan. Gobloknya gak keruan.
Itu seperti anak kecil yang baru bisa pilih baju, yang baru bisa pilih sepatu. Aku mau pilih baju sendiri, aku mau pakai baju sendiri. Nanti sepatu kanan jadi sepatu kiri. Kiri jadi kanan, diperbaiki, marah-marah, teriak-teriak sama maminya. Horor. Ingat gak? Siapa yang pernah punya anak kecil? Atau siapa yang ingat kamu pernah jadi anak kecil? Siapa yang ingat kamu itu strong will? Kayak apostle. Oh, mami saya gak bisa ngatur saya. I choose my clothes. I choose my shoes. Walaupun gak cocok, tetap ngotot. Karena pengetahuannya cuma segitu. Yang orang tua tahu yang bagusnya kayak apa. Yang kecil ngotot, ya pengetahuannya baru segitu. Dipaksakan, di stretch untuk pakai pengetahuan orang tua, gak masuk. Makanya kita selalu mesti kasih space sama orang. Ku tegaskan kepadamu di dalam Tuhan, bukan dalam GGA. Di dalam hadirat Allah. So we are called, kita dipanggil untuk to be one with Jesus. Kalau kamu di dalam Tuhan, berarti kamu satu gak sama Tuhan. That's the high call of God. Ya, jangan kamu satu sama teman-teman duniamu. Teman-teman gereja. Kalian kalau banyak teman di gereja, saya jamin kamu Kristen kedagingan. Karena ikut Tuhan tidak nyaman. Bagaimana jalan dunia itu nyaman karena kita gede di situ walaupun hasilnya buruk. Tapi bagaimana jalannya Tuhan itu ujungnya luar biasa. Kesaksiannya enak gak tuh? Luar biasa gak tuh? Sekali aja ke dokter dia periksa lagi bersih. Gak pakai penderitaan, pakai iman. So kalau kamu populer di gereja manapun, saya jamin, you're nothing but a flesh. Karena daging sangat memikat manusia. Roh memikat Allah. And you cannot do anything about your friendship. Kamu gak bisa melakukan apa-apa tentang perkawinanmu, hubungan suami istrimu, hubungan kongsimu, bisnismu. Tanpa sumber dari kasih Allah memenuhi kalian. Yang namanya punya teman tulus murni, tidak ada motivasi terpendam. Hanya orang yang hidup dari sumber kasih Allah. Kalau kau mendapat sumber perhatian dari orang. Oh saya suka di sini karena saya diperhatikan sama orang ini. Orang ini berjasa bagi saya. You're not following Jesus. Orang itu gak tahan banting. Nobody owes nobody anything. Semua hanya salurannya Tuhan. Passwordnya Tuhan, Eugene Peterson di dalam The Message Bible. Dia bilang, the password of God is only 2 words. Thank you. Setiap kali kamu bisa ucap syukur sama Tuhan, password masuk kerajaan surga terbuka. Di luar ucapan syukur, kamu hidup di kerajaan setan. Dan iblis hidup untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kamu. Siapapun berhubungan sama kamu mati hubungannya. Mau berteman dari baik gak jadi teman. Mau bertumbuh gak jadi bertumbuh. Mau datang ke GGA bertumbuh jadi murid tidak jadi, malah murtad kepahitan. If that is you, kamu ikut dunia kerajaan setan. Karena kalau betul-betul kamu ada dan consistently berada di kerajaan terang, dia beri kamu hidup dan hidup berkelimpahan. Tidak ada yang kekurangan sama sekali. Oke, jangan hidup lagi, berarti orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, which kita akan ngajarin hari ini. Kalau enggak saya enggak pilih lagu tadi. How do we need the river? River itu selalu di Alkitab bicara tentang Allah. God is huge, vast, seperti aliran air sungai. Rumah EHS kita sungainya kencang sekali. Anda kalau sampai jatuh, mungkin musiknya solitude tapi ngantuk kejungkal gitu. Bye-bye. I'll see you somewhere. Dan kalau engkau gak bisa berenang, bye-bye. Ya dari kamu nyangkut di tanam-taman di pinggir-pinggir sungai. Dan itu tanamannya juga ranting-ranting, kamu akan hanyut. Kencang airnya. I'll see you di Pantai Kuta. Atau di laut menuju ke Banyuwangi. Di tempat kapal, what do you call that? Ferry terdampar. Kalau enggak si Henry hilang loh waktu itu. Anda tahu kan ferinya pecah. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang
yang tidak mengenal Allah. Ciri-cirinya, pikirannya sia-sia, ngomongnya tuh yang gak penting-penting gitu loh. Dan tidak berurusan dengan Yesus, dan tidak berurusan dengan keselamatan jiwamu. Tidak berurusan dengan the treasure of God, eternity. Gak bisa ngomong kekekalan. Yang kedua, next dong. Pengertiannya gelap, stupid. Gak bisa lihat apa yang Tuhan janjikan. Gak bisa lihat ke depan apa yang Allah berikan pada kamu. He give you himself loh. Waktu kalian bertobat dia kasih dirinya. Kalian kok ngomong minta tulang disembuhkan, minta bisnis dipulihkan. Lu dia kasih dirinya, what do you want? Dan dialah segala-galanya yang bisa merubah hidupmu kembali seperti original design. 3. Ondek kamu kecilin sedikit volume dari monitor depan apostle ini. 3. Hidupnya jauh dari Allah. Katanya persekutuan loh. You know persekutuan? Persekutuan hanya bisa dimiliki oleh suami istri. Intimacy. Kesatuan. Tidak ada suami istri bisa melakukan hubungan yang menghasilkan keturunan tanpa keintiman. Dari keintiman untuk persiapan kesatuan. Dari kesatuan terjadi pembuahan. Mana ada orang intim itu orang cinta, orang romantis, orang mesra. Gak ada mesra, gak ada persekutuan. So, gak ada hubungan cinta dengan Tuhan. 4. Mereka hidup sebagai orang bodoh. 5. Hatinya degil. Itu ciri-ciri kamu. Semua kalian ada di sini datang pertama kali bertobat, this is who we are. Dan kalau engkau gak bertobat, masih seperti ini. Mau sampai 23 tahun, tetap seperti ini. Saya yakin kamu tahu siapa kamu. 19. Yang ke-6, tumpul feelingnya. Perasaannya tumpul. Ada orang histeris, kita diamin aja. Gila gak tuh? 7. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Mana Roh Kudus? Mana dipimpin roh? Mana dipimpin firman? Aku mau kaya sekarang. Aku mau terkenal sekarang. 8. Mereka melakukan semua untuk kecemaran diri mereka. Serakah. Ini narsis gak nih? Ini orang narsistik gak nih? Untuk aku, diriku, dan saya. Betul gak? Ini Alkitabnya sama kan? Sama gak Alkitabnya? Kalau gak sama, beli yang sama dong. 20. Kamu gak bisa begitu. So, yang membedakan orang yang hidup bersekutu in loving union with God, in union with God, dengan yang tidak tahu bersekutu intim dengan Tuhan. Yang satu belajar mengenal Kristus, yang satu tidak belajar mengenal Kristus. So if you want to get married, mau pacaran, mau dapat suami, karena udah tua, udah waktunya kawin, yang menentukan kamu kawin apa gak kawin bukan usia tua. That doesn't matter. Kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, Anda bisa hamil kok 100 tahun. Sarah hamil 100 tahun. Elizabeth hamil 60 tahun. Maminya Yohanes Pembaptis. Hamil gak hamil, it's not the issue. Mengenal Tuhan adalah tujuan utama. Belajar mengenal Kristus. And anybody yang gak mengenal Kristus, I don't know what's the purpose of your life. Kamu bangun pagi ngapain sih? Kalau udah nggak ke kantor lagi, kalau udah pensiun usianya nggak laku lagi di kantor, mau dikerjain apa? What do you do? Apa yang terjadi kalau suamimu mati atau istrimu mati? What would you do? Anak-anak udah kawin semua, kamu tinggal sendirian. What would you do? Dan kamu tidak kenal Kristus. Maksudnya bukan what would you do, what do you become?
Karena kondisi emosi kamu menentukan what do you become. Kamu jadi orang kayak apa. Memberatkan keluarga atau memuliakan Tuhan. How you finish menentukan how you live day by day. So, kalau engkau ikut hidup berapa poin tadi? Ciri-ciri manusia yang tidak ada bersekutu sama intim sama Tuhan? 8. Semuanya hawa nafsu mata, hawa nafsu daging, semua keangkuhan hidup, betul? Jadi kalian kalau mau tahu, kalau mau jaga dirimu supaya nggak jatuh di dalam dosa, karena upah dosa itu maut, kuncinya itu Kejadian 3, 1 sampai 8. Yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes dengan 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Buka 1 Yohanes 2. Kamu pinter nyatet kalau saya lebih suka kontennya loh. Dan apa yang saya bagikan, ingin mendapat rema dari khotbah perjamuan suci. Buka ayatnya, surat Yohanes. Jangan kamu mengasihi dunia, jangan sayang sama dunia. Dunia itu sistem beroperasinya kerajaan iblis. Karena semenjak Adam jatuh dalam dosa, dia mengikuti iblis, dia berikan nyawanya, kehendaknya kepada iblis, otoritas Allah dipegang iblis. Makanya kamu lihat di dalam gereja, dalam keluarga Kristen, gak beda sama orang luar yang gak bertobat, gak berbeda. Yang sudah Kristen dari dulu, besar di gereja, besar di keluarga Kristen, kawin gagal, gak beda sama tetangga sebelah. Yang bukan pengikut Yesus. Isn't it amazing? Kenapa ada buku Emotionally Healthy Spirituality? Itu dimulai dengan kesadaran dari Peter Scazzero. Kenapa kehidupan kita orang Kristen kok tidak beda sama tetangga yang non-Kristen? Sebab kamu mengasihi dunia. Kan Kristennya kan cuma 10%. Yang di hari Minggu kelihatan, bawa kitab, datang duduk ibadah. Itu pun kayak ceramah buat kalian. Kamu gak hidupin. Apa yang ada di dalam sistem dunia itu? Hawa nafsu, serakah, kecemaran. Jangan diikutin. Jikalau orang mengasihi dunia, kalau. Ini if. The possibility if. Jadi ada yang enggak. Maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi dampaknya kamu main sama sistem dunia, hidup kayak orang dunia apa? Hilang loh keintimanmu sama Allah loh. Hilang loh keintiman sama Allah loh. Dan begitu kamu hilang keintiman sama Allah, balik lagi ke Efesus 4 tadi. Ayat 17. Buka cepat. Dang dong. Itu dong caranya baca Alkitab. Pikirannya sia-sia, kepingin kaya, kepingin terkenal, mau fashion, kerja juga kagak, kepingin kaya. Bagaimana? Pengertiannya gelap, gak bersekutu sama Allah. Ya bukan gak bersekutu sama Allah, bersekutu sama apa? Mamon dong. Menjahati orang juga untuk meres uang. Ini fakta. Jadi kalau kalian berkata kalau ikut gereja, surga pasti hidup kita. Enggak. Surga ada di dalam kita. Tapi surga tidak ada di sekitar kita. Sekitar kita perang. Badai. Puting beliung. That's the beauty. Makanya mengikuti Yesus. Heaven ada di dalam kamu. Tapi badanmu, hidupmu di dalam medan peperangan. Baca, C.S. Lewis berkata, saya baca 4 buku Injil, ternyata kuasa kegelapan itu rampant, prevailing. Dan di tengah-tengahnya ada satu taman Eden yang penuh kemuliaan Allah yang ada di hati manusia. Gila gak tuh? Kamu sih tahu di mana kamu. Semua itu ribut bagaimana mau makan karena apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Apa? Kok makan ya? Makan buah itu gak apa-apa kok. Enggak. Allah berkata, itu buah dari pohon yang di tengah, diraba jangan, dimakan jangan. Nanti bisa mati.
Allah berkata apa? Kejadian 2 ayat 15. Pada hari kau makan pasti mati. Veto loh itu. Veto. Orang Manado bilang itu veto. Tuhan banyak veto itu di Alkitab. Kurang veto, sudah kebal orang Manado itu. Siapa yang bilang diraba bisa mati? Pasti mati. Bisa mati sama pasti mati beda loh. Dan sementara dia diajak dialog sama si setan. Yang dibahas dalam dialog itu apa? Bukankah buah yang dilarang? Jadi matanya itu di mana? Persoalannya di mana? Buah yang dilarang atau si ular berbicara? Buahnya. Semakin dilarang, didebatin yang dilarang. Yang melarang tidak dilihat. Yang dilarang, masa sih? Kok gak percaya? Masa? Jadi gue coba sebentar. Enggak lah. Apa yang membuat Hawa mengambil buah itu? Dilihat-lihat enak juga loh. Liurnya keluar, nafsunya terangsang. Tanpa kontrol, kalau udah nafsu keluar, udah gak bisa say no. Udah gak bisa say no. Satu bite. Dan tanpa mikir, dia ngomong ke suaminya, makan. Karena suaminya lebih cinta dia daripada Tuhannya. Langsung. Sebab semua yang ada di dalam dunia. So iblis berkata, kamu tahu gak kenapa Allah gak boleh kamu makan itu? Simple. Sebab pada waktu kau makan kamu seperti Allah. You can know evil and good. Pinter tahu yang jahat, tahu yang baik. You are good. Tuhan gak suka kamu sepintar dia. Dia kasih pendapat miring gak tentang Allah? Dibikin citra yang miring gak tentang Allah? So you don't need to trust God. Trust yourself now. Tapi kau makan buah itu. Ganti kata makan buah itu dengan, lu ngelanggar aja. Nanti kamu akan sehebat Allah. Simple as that. Dan begitu dia liatin buahnya terus. Dia ajak ngomong terus tapi matanya lihat buah kan. Masa sih bikin gua mati? Gak mungkin lah. Aku bisa seperti Allah. Wow. Langsung GR, dada membusung, pala gede. Apalagi pakai sasak, tambah gede lagi. And you know what? Ini kamu. Ini kita semua. Ini bukan ceramah ya. Ini analisa, diagnosa siapa kamu. This is your manusia palsu. Ini yang 10% jadi Kristen nih. Anda mau tahu orang itu sungguh-sungguh baik apa enggak hatinya? Kasih firman. Tantang dia untuk taat. Kalau dia berdalih, berkelit, evil kamu. Jangan menghakimi, pergi aja. Karena kamu tidak dalam posisi lebih kuat dari dia. So jangan mencobai diri kamu. Saya orang yang saklek. Do it or don't do it. Believe or you don't believe. Tapi jangan tengah-tengah. There's no gray line. Hanya ada hitam atau putih. You understand this? So saya nggak beli sama kelakuan orang pragmatik, sama orang melankolik, halus-halus, ada maksudnya. I don't buy that. Saya paling suka sama orang kolerik. Karena kelihatan hitam putihnya. They like or they don't like. And I'm not threatened by it. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya apa? Ini udah mau Imlek kan? Mau Imlek. Beli kasur baru, baju baru, spray baru, sepatu baru, baju dalam baru, semuanya baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang dengan bokeh-bokeh dan utang gesek kredit card. Pas Imlek, kelar Imlek, didatang tagihan-tagihan dari bank, Visa, Mastercard. Langsung, Tuhan, aku mau solitude silence sebentar, aku mau dengar dari Tuhan. Ini mau bayar cicilan atau bayar langsung sekalian nih. Karena istriku menuntut king coil. Biasanya kita pakai kasur, pakai kapok dari pohon, dari pasar kapok. Sekarang nggak bisa lagi pakai kapok. Nggak bisa lagi pakai busa. Kita mau pakai king. Because the king of king is sleeping with me. And the coil has to be tembaga. Untuk menopang. Cicilan minimumnya aja 15 juta. Shoppingnya 150 juta. Either way, but lose.
Demi tradisi, kamu beli baju baru, spray baru. Mendingan lu tinggal di sotoh rumah, pakai tikar, pakai bedek. Tapi kau dekat sama Tuhan. Makanya tradisi membuat firman Tuhan tidak berkuasa. Yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Kalau Yesus yang ngomong, final. Tradisi Cina Imlekmu lebih penting daripada firman. Dan firman tidak ada kuasanya. Yesus is nothing to you. Saya menghormati pemerintah, menghormati orang-orang Tionghoa punya tahun baru. Tapi saya tidak menghormati budaya Cina, budaya Imlek di atas kebenaran firman. Sepi sekali orang Cina di sini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kamu mau ikutin Imlek kayak begitu, silakan. Kamu akan binasa. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. 3 jam ya, Yesus perang untuk mematikan dia punya kehendak. Supaya kehendak Bapaknya terjadi, 3 jam. Akan hidup secara kekal. Selama-lamanya artinya eternally alive. Yesus datang to give you life. And life eternally in abundance. How do we need the river? Kita mau hujan hadirat Allah, kemuliaan Allah, segala kebutuhan. Dan dikatakan oleh Yeskiel 47 ayat 9, bukan. Yeskiel 47 ayat 9. Everything yang sakit dan mati, hidup dan sembuh. Itu hidup bebas, ekonomi, krisis ekonomi itu. Yeskiel 47 ayat 9. Kemana saja sungai itu mengalir, dari air di dasar bait Allah menjadi sungai. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Ada orang miskin? Atau ada bisnis perikanan yang gede sekali? Kalian itu kalau bangkrut di Jakarta, pergi ke pulau-pulau. Gila. Saya tinggal di Sorong sama Ibu Helena. Saya tinggal di Jayapura. Saya pergi ke Manokwari. Saya pergi ke Merauke. Saya pergi, ampun, untuk kekayaan alam. Kakaknya Ibu Feni suka kirim sama saya udang Papua. Yang gedenya segini. Yang kita hanya dapat di restoran di Hong Kong apa Singapura. So sweet man. Frozen. Terus orang Jakarta makannya apa? Udang jebrung. Gila gak tuh? Indonesia punya kekayaan, rakyat gak bisa nikmati. Karena dibikin harga gitu mahal sehingga kamu gak mampu beli. Edan. Gadget akan membuat kalian lumpuh jiwanya, capek jiwanya. Karena begitu banyak informasi yang gak ada urusan sama kamu. Yang menerpa kalian kayak tsunami, jiwanya kewalahan, begitu banyak informasi. So the best way to do it, puasa gadget. Supaya kamu bisa dekat sama Tuhan. Untuk kalian mau sembuh otaknya, nanti saya bagikan neuroscience and neuropath dari neuroplasticity. Efek daripada informasi sosmed, efek daripada informasi real. Kalian itu nggak pernah belajar baca blog loh. Nowadays, information about blog. Blog tau nggak? Pelajaran singkat dari suatu topik. Itu bisa 2-3 lembar. Nggak laku. Email, bahala. Sekarang bagaimana kalau ngomong? WA chat? Yes, no, icon, stiker, Snapchat, TikTok, no blogging. Tidak ada belajar latar belakang sejarah, you won't nothing, you won't understand anything. Your enemy yang bunuh otak kamu sampai mati lemes gak bisa mikir namanya information flooding, floods of information. Yang datangnya nonstop melalui pegangan smartphone tiap hari. It kills you, it sucks your heart. Itu merebut hatimu dan nyedot semua kasih Allah. Sebab keinginan dunia bermusuhan dengan Allah. So what do you need to be alive, vibrant? Supaya kamu bisa vibrant, semangat. Supaya kamu bisa excited sama Tuhan kembali. Kamu mesti keluar lagi dari hatimu. Sungai itu. Kemana saja air itu sampai. Air laut di situ, air laut asin, kena air ini jadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Kenapa kamu gak bisa doa? Because you're dead.
Jangan ngadu ayat, jangan ngadu hafalan. Kita adu hidup yuk. Siapa yang gak mau ketemu sungai ini? Dan siapa sungai itu? Slide 42, please, Hendra. C.S. Lewis berkata, that God is the fuel the human soul runs on. Allah adalah bensin yang jalanin jiwa manusia. Kejadian 2 ayat 7 ayatnya. And God made us. Allah berkata, Allah menciptakan manusia serupa gambar rupanya dia. Invented us as a man invents an engine. C.S. Lewis berkata, Allah menciptakan manusia. Dan manusia menciptakan mesin mobil. Now God designed the human machine to run on himself. Dan tuh Allah mendesain mesinnya manusia untuk jalannya, bensinnya, dirinya dia. So bukan sekarang Bilangan 6 ayat 24. Ini kalau kamu belum pulang dosa ini nih. Kenapa kok pesannya ini? Kenapa kok berkatnya ini? Oke, lihat ini. Siapa yang ngomong ke siapa? Lord God, you better listen. He's the king, man. Dia raja. Tuhan berfirman kepada Musa. Jelas ini? Langsung Allah loh. 23. Berbicaralah kepada Harun, karena Harun juru bicaranya. Dan anak-anaknya. Ini perintah keturunan di atas keturunan dan berketurunan sampai generasi ke-1000. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. 24. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Saya mau tanya, siapa yang melindungi engkau? Gembalamu? Tuhan langsung? Berarti kamu dikasih apa sama Tuhan? Dirinya sendiri. Bagaimana kamu gak ada di dalam Tuhan? Bagaimana kamu gak bisa bersekutu intim? Bagaimana kamu bisa hidup tanpa kesatuan dengan Allah? He gave himself, man. Next. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saya mau tanya, dekat gak jaraknya? Dekat gak? Kalau sampai sinarnya ada di mukamu, dekat gak dia? Kalau ada bayangan dia ada di situ gak? Ada bayangan apostol? Berarti apostol di situ. Next. Dan memberi engkau grace, the power to say no waktu daging menggelora. Yes, I want it. Tapi Allah berkata no. Yes, no. No, God, by your grace. Tolong aku say no. Ini berlaku nih buat orang yang jatuh cinta sama orang salah nih. Kamu masuk PMC itu gak mengqualify bahwa kamu akan beres perkawinannya loh ya. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. So saya mau tanya, di mana Tuhan? Where is God? Di mukamu? Apa di surga lagi main keroncong? Orang kok Tuhan ada di mukamu kok berani berjinah, gimana lu, gila lu? Kok berani nipu pajak? Kok berani gak bayar? Kembalikan milik dia apa milik dia? Mukanya di mukamu. Bertemu muka dengan muka. Gak akan tahu kalau kamu gak pernah diem. Bagaimana bisa bertemu muka dengan muka? Orang kamu ngomongnya sambil jalan kok. Gak sopan loh. Ngomong sambil jalan loh. Dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Gak bisa dibeli pakai duit. Yoga gak bisa bayar ini. Pilates gak bisa bayar ini. Muka Allah mesti satu dengan engkau. Yuk balik ke slide. Isn't it good? Isn't it good? Isn't it good? Kenapa kok dia berikan mukaku, wajahku di depanmu. Sinar kemuliaanku menyinari pakai laser. Biar keriputnya kelihatan semua. Justru kena kemuliaan Allah keriputnya hilang, men. God made us, invented us as a man invents an engine. Allah membuat manusia dan manusia membuat mesin.
Sekarang Allah mendesain mesin manusia, operasinya, berjalannya on himself. Betul atau tidak? The Lord be with you. The Lord protect you. His face shine on you. Wajahnya memandang engkau, damainya, kasih karunia-Nya nempel ke engkau. Jadi di mana ada Allah, ada Tuhan, ada grace, ada kasih karunia, ada damai. Yes or no? Susah masa hidup kayak begini aja. Udah gitu yang bikin kamu bisa hidup kayak gini dia laginya. It's not my strength. Allah adalah sumber pancaran dari kehidupan kita. God is the fountain of life. Kita bejananya. Let's close, kita tutup minggu ini dengan Yohanes 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Meskipun Yesus sendiri gak membaptis, muridnya yang baptis. Ia pun meninggalkan Yudea kembali lagi ke Galilea. Katakan sama-sama ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. That's grace. Itu kasih karunia itu. Lingkari kata harus. Banyak jalan ke Galilea. Gak perlu lewat Samaria. Gak perlu. Tapi dia pilih. Dan harus lewat situ karena bapaknya minta. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria namanya Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Lingkari kata sumur. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Garis bawahi sangat letih jam 12. So kalian melihat Yesus manusia total bukan? Of course. Ini summer ini bukan winter. Kalau winter gak ditekankan jam 12 tuh. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, we don't know the name. Namanya siapa kita gak tahu. It's not important who you are, isn't it? Tuhan pakai siapapun, gak penting nama lu siapa. Keluarga ningrat, keluarga apa, gak penting. Kalau sekarang penyelidikannya anak bungsu, anak ketiga, anak sulung. Cerewet tinggal keruan men, bertobat aja. Maka kata perempuan Samaria itu, Yesus berkata kepada dia, beri aku minum. Dia letih, jauh perjalanannya, panas jam 12 siang. Logika gak dia minta minum? Is that logic? Very logic. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria gara-gara dosanya anaknya Salomo. Kerajaan Israel pecah jadi Yehuda dan Yerusalem. Samaria dan Yehuda. Dan jawab Yesus kepadanya. Dengerin baik-baik ya. Buka hatimu. Jika engkau tahu tentang the grace of God. Kalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu living water. How we need the rain. How we need that river of life. Yesus gak memberikan kamu duit. Kamu kok kejar cari duit. You need the living water. Dan gak diperoleh dari pacar yang salah, calon suami yang salah, calon istri yang salah. Wrong marriage, God akan membunuh kalian. You need a man, you need a woman untuk menjadi pasanganmu yang punya air hidup. Dan kata perempuan itu kepadanya, ini bom loh nih ayat 10. Tuhan. Di sini saya lingkari, kalau di Alkitab saya udah dilingkari nih. Kok tahu ya dia Tuhan? Padahal Samaria sama Yahudi gak bergaul. Kok tahu ini Tuhan? Anda mesti tahu yang namanya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Tuhan. Engkau tidak punya timba, sumur amat dalam. Dari mana engkau memperoleh
air hidup itu. Mestinya itu perempuan merinding loh. Kenapa? Ini laki kok ngomongnya lain ya bahasanya ya. Ini bukan bahasa biasa loh nih. Kok air hidup? Kita biasa minum dari air sumur. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Berarti orang Samaria yang benci orang Yehuda mestinya kenal orang Yahudi. Betul apa tidak? Karena Yehuda salah satu anaknya Yakub loh. Sekalipun musuhan gak berarti mereka asing. Apakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya serta anak-anaknya dan ternaknya. Dan jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Lingkari kata itu. Apa bedanya sumur sama mata air? Akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ngomong orang polos, orang culun. Kalau mau masuk ke surga mesti punya mata air kehidupan gak? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu. Supaya aku tidak haus lagi, gak usah bolak-balik datang ke sini untuk nimba air. Dan kata Yesus kepadanya, pergilah. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Dan kata perempuan itu, aku gak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu ciptaan Allah ya, nggak ada sebelumnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. 25 Januari 2026 sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa yang menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kenapa? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam rohnya dan kebenaran. Dan jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Bom, langsung dilepasin Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, I am. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Akulah Mesias itu. Akulah Kristus itu. Wow. Pertama kali Yesus buka dirinya kepada wanita Samaria. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun berkata, apa yang kau kehendaki? Atau apa yang kau percakapan dengan perempuan itu? Laki-laki Yahudi gak kumpul sama perempuan sendirian. Apalagi kawin cerai 5 kali. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota berkata kepada orang-orang yang di situ di Samaria. Mari lihat, di sanalah ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Kawin cerai 5 kali yang ke-6 aku kumpul kebo, aku tidak kawin. Mungkinkah dia Kristus? Satu kota keluar semua datang pada Yesus. Satu Samaria bertobat karena satu penginjil wanita. Saya maksud apa pada kalian? Tuhan gak penting. Kamu tuh bekas tukang sampah. Kamu tukang beca. Kamu keluarga melarat. Kamu keluarga cerai. Who cares? Kalau kamu ketemu dengan air hidup itu. Kamu akan bersaksi memberikan air hidup itu pada siapapun juga. Tuhan gak pakai orang pintar. Tuhan gak pakai orang kaya. Tuhan pakai orang yang ada sumur air hidupnya. Dengerin ya. I'll tell you something yang saya lihat.
Pada waktu Yesus berkata, kalau kamu tahu siapa yang ngomong sama kamu, niscaya kamu minta kepadanya, ayat 10 tuh. Dan ia telah memberikan kepada kamu apa? Living water. Who is God? Yohanes 8, Yesus menjelaskan dirinya siapa? Bread of life, river of life, living water. Betul apa tidak? I am the light of the world, aku terang dunia. Baca Yohanes 8, siapa Yesus mau dibongkar situ. Tapi Yohanes 4, dia mengatakan, I am the Messiah. Nah dengerin baik-baik. Pada waktu dia berkata, Guru, Tuhan, engkau kan gak punya timba, sumur amat dalam. Dari mana kau peroleh air hidup itu? I am the living water. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya bersama anak-anak dan ternaknya? Yesus berkata, lu minum terus dari sumur, lu haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi spring of water, fountain of water, fountain of life. Mata air kehidupan di dalam dirinya, dari dalam orang percaya dan haus dan terima Yesus akan keluar aliran air hidup. Yes or no? Yang terus memancar sampai hidup kekal. Nah dengerin ayat 15. You should see this. Kamu mesti lihat dirimu di sini. Dan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini dan menimba air. Lihat jawabannya Yesus. Gak relevan. Mbak, suamimu kemari. Aku gak punya suami. Tepat katamu. Engkau gak punya suami. Sebab engkau punya 5 suami dan yang ada sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kebongkar gak dosanya? Kebongkar gak dosanya? Kamu mau air hidup itu ada di dalam kalian? Gak bisa. Kalau kamu tutupi dengan dosa yang kamu tutupi semua. Majority dari kalian kalau saya konfrontasi, dalihnya kuat sekali kamu. Ini perempuan berdalih loh. Hei, kamu kawin cerai 5 kali loh. Yang ke-6 nih kamu kumpul ke bawah, kamu tidak sah menikah sama sekali. Betul Tuhan. You want the living water? Dan kamu tinggalin dosa. Kamu gak bisa punya 2 Tuhan. Kamu gak bisa punya 2 gaya hidup. Dan lihat lihainya nih perempuan. You will see the dark side of a sinner. Sisi gelap kita. Makanya orang yang suka nangkis-nangkis saya kalau saya bongkar. Sisi gelap lu buruk. Kalau sisi gelap dibelain, ya udah Tuhan gak bisa masuk. Lihat nih perempuan ini ngomong apa. Oh Tuhan, nyata ya sekarang padaku. Engkau nabi ya, diputerin gak? Di topiknya diputerin gak? Mestinya dia ngaku dosa bertobat kan? Mestinya dia minta ampun kan? Jika kau ngaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni kamu dan menyucikan hatimu. Yes or no? Ini puter. Tuhan, lu nabi ya? Lu bisa nebak loh. Lu nabi loh. Kenapa dosanya kok diputer ke rohani? Hati-hati loh orang agamawi. Orang agamawi adalah orang berdosa yang menutupi dosanya pakai cawat agamawi. Tiba-tiba dia langsung ngerti. 5 jawatan, pelayanan 5 jawatan. Nenek moyang kami menyembah, sekarang ngomong sembahyang sekarang. Di gunung, tapi kamu katakan Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus, udahlah, lu percaya sama gue aja deh. Perempuan, I like this one man. Hai perempuan, believe in me. Ada gak kata hai perempuan? Kamu tuh takut karena kamu tidak ada air hidup yang ada dosa yang lu tutupin. Dengan kesibukan di GGA. Dengan aktivitas di GGA. That's how fake dan susah punya teman dan membesarkan orang jadi pemimpin di sini. Hai perempuan, percaya kepada aku. Saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu gak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apakah Yesus bangsa Yahudi? Of course keturunan Daud kok. Gimana?
Dan kamu menyembah apa yang kamu kenal. Tapi saatnya ayat 23 akan tiba. Sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah. Dari mananya? Rohnya. Aku berikan hati baru. Aku berikan roh baru. Aku buang hatimu yang keras. Yang pemberontakan. Supaya roh Bapakku hidup di dalam roh kamu. Dan kamu akan nyembah dari rohmu. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya WL semua singer kamu mesti belajar ini loh. Fasilitator, this is your life man. Number one, kamu tidak bisa mengenal Allah tanpa manusia ciptaan barumu. Yang kenal Allah adalah manusia rohmu. Yang diciptakan serupa gambar rupa Allah sesuai kehendak Allah. Efesus 4 katakan itu. Kebenaran, what is kebenaran? Bahwa Yesus adalah Raja. Dia disembah karena dia Raja. Yang kedua, kebenaran kedua. Kamu tahu siapa kamu. You know who you are. Maka kamu orang berdosa yang butuh Raja ini untuk mengampuni kamu. Kalau kamu menyembah tidak dari kesadaran kamu sebagai orang berdosa yang perlu bertobat. Dan perlu balik kepada Tuhan untuk mendapat pengampunan. Nggak bisa nyembah. Kamu nyanyi. Hati-hati ya, kalau udah didongkrak dosanya, hati-hati, dengerin dirimu, dengerin. Kamu puterin gak? Topik yang menggambarkan hati kamu. Yesus berkata, bawa suamimu kemari. Aku gak punya suami. Kenapa dia langsung jawab itu? Iya dong, kan ketembak langsung. Betul perkataanmu. Udah bagus step pertama. Step kedua dia puterin semua dengan keagamawian. Supaya jangan dibahas lagi bagian itu. Justru yang memisahkan kamu dari Allah adalah dosamu. Tapi firman Allah tetap lebih kuat. Dan firman Allah berkuasa. Dia tinggalin tempatnya, dia pulang kampung. Dia teriak sama semua orang satu kampung kan tahu. Anda mau tahu kenapa dia jam 12 tahun? 12 tahun. Kenapa jam 12 dia ambil air? Karena gak ada orang ngambil air di panas terik. Sebab kalau dia pagi-pagi ambil air sama penduduk setempat Samaria. Dia akan jadi bahan pembicaraan. Diciwis sama mereka. Orang najis. So supaya dia gak disiksa mental dan emosinya. Dia pergi ke tempat di jam yang orang gak mungkin nimba air. Dengar ya. Dia hidup selama itu, nimba air dari sumur yang orang bikin. Sumur dibikin orang. Digali sampai ada keluar air. Sampai ketemu mata air yang paling dalam. Kemudian ditarik. Kerja keras. Apakah engkau hidup di hadirat Tuhan perlu kerja keras? Dan kamu gali sumur sendiri. Tapi Yesus berkata, aku Mesias. Aku mata air kehidupan bagi kamu. Kamu minum dari mata air kehidupanku. Di dalam hatimu. Akan menjadi mata air kehidupan yang tidak pernah berhenti. Mengeluarkan aliran air hidup sampai kekal. Kamu akan hidup di dalam hadirat Tuhan. 24 jam per hari. Gak perlu belajar berdoa. Gak perlu doa yang menggelegar. Gak perlu. Be still. Enjoy the presence of God. Biar hadirat Allah membungkus kamu dari kepala sampai kaki. Ini perempuan kepuasan hidupnya dari laki-laki. Kamu mau tahu kenapa saya wanita Samaria? Kalau saya bisa ngomong, karena saya bisa ngomong, bahasa saya wanita Samaria, berarti saya sadar insaf gak? Saya cari kepuasan dari peraihan. Apa yang saya raih? Akademis. Harus juara sekolah. Apa yang saya raih? Perusahaan. Harus bikin kontrak yang plus. Saya bukan pekerja, tukang kelontong. Saya bukan orang warungan. My dream is huge. Saya diciptakan bapak mama saya to be a leader. Bagaimana papi saya ciptakan saya sebagai leader? Dari 4 anak yang paling mahal kamu, bisa gak lu bikin duit?
Kakak saya nggak ditanya, kok gue nggak ditanya. Ini ditanya. Dan dari batin saya yang keluar dengan adrenalin dan willpower, I'll prove it to you. Kepuasan saya adalah kesuksesan, popularitas, kekayaan, kepandaian. That's my sumur Yakub. Capek. Dan pada waktu saya bertobat, saya ngaku dosa saya. I am that woman. Pacar saya 5 ya. 5 men. Gak ada satu orang goblok. Semua educated. Tipe saya gak bisa pacaran sama orang gak sekolah. Nanti kamu disetrika sama saya. Datar loh. Because I don't respect people with no knowledge. Udah gitu gak ada knowledge, marah lagi. Males lagi. I hate it. My flesh hate it. Anda kalau mau kuliah sekarang gak ada limitnya. Ada nenek-nenek di interview Kick Andy. 92 tahun lulus. Sertifikat S1. Forever kita muridnya Yesus. Kita gak bisa lebih dari Yesus. Seorang murid gak bisa lebih dari seorang rabi. I am the disciple. Visinya GGA, kita semua akan menjadi murid. How can you become murid tidak belajar? How can you? Apa-apaan? Ini bukan persekutuan doa. Ibu-ibu lebih suka di persekutuan doa jadi tim hospitality daripada jadi murid. Dan saya jadi murid bukan buat cari uang. Saya jadi murid untuk hidup seperti rabinya. Waktu Yesus 33 tahun di bumi gak pernah minta duit. Gak pernah minta uang. Gak ada fundraising. Tapi bendaharanya sibuk. 3 wanita bendaharanya. Termasuk istri Herodes. Apa sumber hidupmu? Sumur yang kamu gali? Yang kamu setengah mati kerjanya? Yang penuh dengan batu kerikil? Atau mata air yang dikasih Tuhan dan mancar terus? Who is your source? Siapa sumbermu? Dan tidak ada orang datang ke mata air dengan air yang mengalir terus. Makanya pentingnya retreat buat itu. Lingkungannya bagus, ada mata air, ada sungai yang jernih. Ya, disuruh masuk ke gedung ibadah, keringatan, bau keringat semua. Pakai sound system, blaring, teriak-teriak. Dengar khotbah. Pulang, stres, capek, nyuci baju, pulang dari retreat. You know the true retreat? Tidak ada pertemuan KKR, tidak ada pertemuan firman. Masing-masing duduk di tepi rumput, di tepi sungai, dan lihat air itu. That's God. Dan belajar lihat Tuhan. Mengalirkan sungai hidupnya dari hati kamu. Jadi sebetulnya pertobatan itu apa? Taman Eden yang diblokir dengan malaikat berapi. Supaya buah kehidupannya gak dimakan. Itu dipindahin ke hati kita. Taman Eden isinya pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, sungai. Dan dikatakan di Mazmur, dikatakan di kitab Yosua, dikatakan di kitab Yeremia 17. Orang yang mengandalkan sumber air hidup. Seperti tanaman. Taman Eden isinya apa? Bukan tanaman semua. Kebun yang indah. Subur berbuah. Dan dari situ keluar aliran air hidup seperti Yeskiel 47 ayat 9. Air yang keluar dari situ semua yang mati hidup. Semua yang sakit sembuh. Semua luka batin sembuh, dipulihkan, restorasi, renewed, restore. Healed. Enggak datang dari pendeta dukun suci loh. Ada di dalam perutmu. Buka Wahyu 22, kita lihat. Apakah ini menggambarkan hati kamu? Jangan jadi penonton pendeta. Tentu saya ekspresi ngomongnya, orang saya ngalami. Cintanya gila. Ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Di surga kamu pertama kali ditunjukkan apa? Perabot, emas, perak, berlian, mutiara. Apa air kehidupan?
Siapa air kehidupan itu? Bukankah yang ketemu sama wanita Samaria itu? Kamu awal ketemu air hidup, di tengah kamu ketemu air hidup, tutup Alkitab, kamu ketemu Yesus sumber air hidup itu. How can you live without him? Bohong kekristenanmu kalau kamu tidak pernah satu dengan dia. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Berarti gak ada kematian. Yang jernih bagaikan kristal. Mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Gak ada sakit keras, gak ada HIV. Maka tidak akan ada lagi laknat, kutuk. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Saya mau tanya, bukankah surga itu dipindahkan ke hati kita? Bukankah air itu keluar dari bait Allah? Bukankah badan kita bait Allah, tempat roh Allah berdiam? Bukankah Roh Kudus air hidup itu? Apa bahasa roh kalau nggak ada airnya keluar? Kalian mau jadi mempelai Kristus akhirnya? Nggak bisa. Kalau hatimu bukan jadi mata air kehidupan. Cannot. Makanya kalian mesti berdiam. Nggak ada orang di tepi air langsung buang puntung rokok, buang sampah ke situ. Airnya jernih kristal. Kalau dengar Inge, saya ajak jalan-jalan, airnya bersih. Aduh bening. Itu ingat tuh. Jangan ajak orang yang pasif, yang dibom dia diem. Dikasih racun, racunnya. Kalau Inge, racun itu. Ada orang kan perasaannya tumpul kan. Kasih racun ke diemin aja. Orang kalau ada air bening, kepingin dia duduk di situ. Dan ngeliatin airnya. Kenapa? Semua yang indah dan bersih, kasih makan jiwa kita. John Eldridge ngomong seperti ini. Di mana saya membuat rekaman hari ini. I'll show you the room. Totally Apple Office look alike. Teknologi, kamera, lighting. Itu studionya dia untuk bikin pelajarannya dia. Makanya kualitasnya bagus. Dan dia bilang, come follow me. Dia keluar kamar kantornya dia. Dibawa semua timnya dia. Move all your camera. Di depannya adalah hutan park. Rumahnya di tengah taman. Pohon besar. Brooks itu sungai kecil yang jernih airnya. Dan dia ngomong kayak gini. Di dalam ruang itu adalah smartphone, teknologi digital. Di sini, I meet God. So tempat mana yang paling bagus untuk berdoa? Get out, keluar, pergi ke alam. That's why you need to retreat. And God invite you to retreat. Enjoying the beauty, the smell, sweet fragrance of the pine trees. Pohon pinus yang wangi sekali. Just sit there and talk to God. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Kamu pergi ke tempat luas. This is all the present napas Allah. Bukankah Allah maha hadir? Berarti kemana kau pergi, Allah tuh napasnya ada di situ. Thank you Lord. Engkau telah membimbingku ke dalam pengalaman in loving union with you. Aku persembahkan. Aku konsekrasikan hidupku kepadamu sekarang. Seluruh perjalananku dengan Engkau, I give it to you Lord. Hari demi hari, pagi dan sore. Aku persembahkan. Aku konsekrasikan, aku kuduskan menjadi persembahan bagimu. Partisipasiku dalam semua hal ini. Aku ingin menerima semua yang kau miliki bagiku. Jadi datanglah Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan, a Lord
Kurios dalam perjalananku di sini. Be my boss. Penuhi pengalaman bersatu denganmu ini. You are the vine. Kau pokok anggurku. I'm just the branch. Aku cuma ranting. And I long to receive your nutrition. Aku butuh loh. Aku rindu dengan nutrisi. Ketahanan resilience yang kau berikan padaku. In your name Jesus. I need this. Dan kamu lakukan ini di kebunmu, kamu jalan di luar. Nature bring God so near to you. Alam membuat kau dekat dengan Tuhan. Dan kalian berkata, Lord, I give everyone and everything to you, Lord. Aku berikan semua orang dan segala urusan kepadamu, Tuhan. Aku berikan tiap orang dan segala urusan yang kau hadapi kepadamu. And Lord, tanpa kasih-Mu aku gak kuat. Jesus, I love you.